Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Medawati Suswandari MPD selaku dosen inovasi dan analisis kebijakan pendidikan. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astris Mustafa, NIM 195-20047 semester 7 kelas D dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Nah, apa saja sih materi dari kurikulum 2013 ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ada definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Nah, dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013. Nah, ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013 ini yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing elements kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce dan memperkaya enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Kemudian yang ketiga ada prinsip pembelajaran tematik. Nah, prinsip dari pembelajaran tematik itu ada 5. Yang pertama, penggalian tema. Yang kedua, prinsip terintegrasi dengan lingkungan. Yang ketiga, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, prinsip reaksi. Dan yang kelima, prinsip evaluasi. Nah, yang pertama ada penggalian tema. Prinsip penggalian tema ini merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik harus memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang kedua, ada prinsip terintegrasi dengan lingkungan. Nah, prinsip terintegrasi dengan lingkungan ini, pembelajaran yang dilakukan
perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan. Maksudnya di sini adalah pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi murid atau ketika murid menemukan masalah dan memecahkan masalah yang nyata dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, prinsip pengelolaan pembelajaran. Prinsip pengelolaan pembelajaran ini, bentuk belajar harus dirancang agar murid bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang nyata sekaligus mengaplikasikannya. Kemudian yang keempat ada prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi ini murid atas aktivitas-aktivitas pembelajaran atau principle of reaction. Selama fase murid memberi contoh cara menyusun konsep dan memberanikan murid untuk membandingkan konsep-konsep mereka. Kemudian yang kelima, prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh manakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Yang keempat, terdapat tahapan implementasi kurikulum 2013 atau tematik. Nah, yang pertama ada pengadaan buku oleh sekolah kepada siswa. Implementasi kurikulum 2013 yang pertama adalah proses pengadaan buku. Nah, proses ini dimulai dari adanya penyediaan anggaran. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah data siswa, HPS atau HET, Juknis, BOS atau DAK, dan surat edaran yang berasal dari SK Menteri. Setelah itu, dilanjutkan kepada proses pengadaan buku baik oleh pihak Dinkas atau sekolah. Kemudian selanjutnya ada pelatihan terhadap guru. Nah, implementasi yang kedua dari kurikulum 2013 ini adalah pelatihan guru. Tahapan pelatihan guru ini juga dimulai dari penyediaan anggaran yang melibatkan data guru, kurikulum dari pelatihan, modul, rincian biaya, dan surat edaran. Kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan pelatihan mulai dari persiapan materi dan dilanjutkan dengan persiapan narasumber. Nah, yang ketiga ada proses pendampingan terhadap guru. Nah, setelah melalui tahapan implementasi yang kedua, maka akan dilanjutkan dengan tahapan ketiga, yaitu proses pendampingan guru. Dalam hal ini akan diperlukan yang namanya pembuatan anggaran dan guru pendamping. Sesudah ada penetapan guru pendamping, maka akan dilanjutkan kepada proses pelaksanaan pendampingan. Setelah itu, sudah bisa dilaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh guru yang telah mendapatkan bimbingan dari pihak pendamping. Selain itu, guru tersebut juga telah memiliki kompetensi dan kemampuan standar untuk mengaplikasikan rancangan kurikulum ini. Nah, proses pembelajaran ini melibatkan keseluruhan siswa yang ada di setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, adanya monitoring dan evaluasi. Setelah proses pembelajaran dilakukan dalam beberapa waktu, berikutnya akan diadakan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini akan dilakukan langsung oleh petugas MONEF dan sesudah proses monitoring dan evaluasi dijalankan, berikutnya akan ada tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi tersebut agar proses pendidikan menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang kelima, terdapat kelebihan pembelajaran tematik. Nah, kelebihan dari pembelajaran tematik ini terdapat 7. Yang pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua,
memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, dapat menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Kemudian yang keenam, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Berikutnya, terdapat contoh RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik dari Satuan Pendidikan SD Negeri Dukuh 1, kelas 3, semester 2, tema 6, Energi dan Perubahannya, subtema 1, Sumber Energi Pembelajaran ke-1. Materi selanjutnya ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir atau thinking skill, kritis, ilmiah, dan analitis. Di sini dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik seperti kemampuan observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan hasilnya. Serangkaian hal tersebut nantinya diharapkan mampu mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis siswa. Materi yang terakhir terdapat model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Model pembelajaran pada pendekatan saintifik yang pertama terdapat model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran berbasis masalah atau dalam bahasa Inggris disebut Problem Based Learning atau PBL adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran berbasis proyek atau PBB. Pembelajaran berbasis proyek atau dalam bahasa Inggris dinamakan Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran penemuan atau dalam bahasa Inggris dinamakan Discovery Learning adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Kemudian yang keempat, terdapat model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry hampir sama dengan discovery, yaitu proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang teliti karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Hanya saja, model pembelajaran inquiry memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah, bukan hasil rekayasa seperti halnya pembelajaran discovery yang menghadirkan masalah hasil rekayasa guru.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.